Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai network programming. Nah, pembahasan mengenai network programming kali ini adalah tentang chat antara server dan klien, tapi dia multi, jadi bisa melakukan chat menggunakan satu server namun terdapat beberapa klien. Nah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai source code-nya. Jika ada kesalahan penjelasan dari saya, teman-teman bisa komen di kolom komentar di video ini supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, pada kesempatan ini terdapat dua buah kelas yang akan digunakan, yaitu untuk server dan untuk klien. Nah, untuk server sendiri kita akan bahas satu persatu. Untuk bagian import Java ini .io ini agar kita bisa menggunakan library yang bisa menggunakan input dan outputnya. Lalu jika untuk di baris 2 untuk net digunakan untuk agar program bisa berjalan di jaringan. Lalu terdapat di baris 3 ini penamaan kelasnya, yaitu chat server multi untuk nama kelasnya. Lalu ada pembuatan server socketnya, yaitu servsock, ini variabelnya. Lalu ada pembuatan portal, yaitu bernilai 1, 2, 3, 4. Lalu ada membuat metode utama yang bisa membaca data string. Lalu dilanjutkan dengan print, yaitu opening port. Di sini sudah dimulai programnya. Nah, jika sudah sampai opening port, maka sistem akan melakukan try, di mana yang akan dilakukan itu variabel servsock-nya nanti akan mendapatkan atau mengakses dari nilai port. Nah, jika bisa, jika tidak bisa, itu ditangkap oleh fungsi catch, di mana catch nanti akan menampilkan unable to attack to port. Jika tidak bisa terkoneksi dengan port, maka akan dilakukan oleh catch. Namun jika bisa, dia akan lanjut ke bagian yang do. Socket akan menjadi klien. Klien ini akan mendapatkan, atau klien digunakan jika servsock ini diterima atau terhubung dengan port. Lalu di sini ada client handler dengan variabel handler. Saya kurang tahu ini di bagian apa. Namun di sini sepertinya sebagai kelas untuk kliennya. Lalu di sini dimulai kelas variabel handlernya atau metode handlernya. Jalan ini yang dari try ini dijalankan jika selama dia benar kondisinya. Lalu jika handler sudah dijalankan atau di start, maka di sini akan dibuat socket namanya client. Lalu ada variabel untuk buffer readernya yaitu in dan print writernya itu out. Lalu di sini client handlernya socket, kliennya didefinisikan sebagai socket. Lalu di sini menggunakan fungsi try, dia menggunakan in untuk mendapatkan atau membaca data, lalu out untuk mendapatkan datanya. Lalu ini dalam fungsi try. Namun jika tidak bisa menerima atau mendapatkan data, dia akan ke catch. Di catch dia akan langsung menampilkan error. Namun jika ini bisa, dia akan lanjut ke bagian class run. Di sini akan menggunakan try lagi. Di try ini akan membuat sebuah variabel string bernama receive. Lalu dilakukan receive ini mendapatkan data yang dibaca dari in. Lalu sistem akan print data yang diterima oleh receive. Lalu akan di print echo plus data yang diterima tadi. Ini dilakukan selama receive tidak sama dengan keluar. Lalu jika error, try ini error, maka akan digunakan fungsi catch, sistemnya error. Lalu di bagian terakhir, jika kliennya null, maka printnya akan closing down connection dan variabel kliennya atau metode kliennya tertutup. Lalu sistemnya akan tertutup di bagian catch-nya. Nah, ini pada bagian yang server. Kita akan lanjut pembahasan ke bagian yang multi, klien.
maksud saya. Nah, di bagian klien ini sama untuk baris 1 dan 2-nya, yaitu java.io agar bisa mengakses input dan output, lalu ada bisa berjalan di jaringan. Lalu yang bagian 3 penamaan dari kelas, yaitu chat client multi. Lalu ini ada untuk variabel init address-nya yaitu host, lalu ada variabel port bernilai 1, 2, 3, 4, lalu ada variabel untuk socket link-nya, ada variabel buffer reader-nya itu sebagai dibuat in variabelnya, lalu ada print with writer ini juga dibuat yaitu out, lalu ada buffer reader lagi untuk keyboard untuk inputan. Lalu di sini kita membuka metode utamanya, melakukan keyword try, di mana hostnya ini mendapatkan local hostnya di bagian yang server tadi. Lalu ada link untuk menyambung atau mengkoneksikan menggunakan port, lalu in untuk mendapatkan data, membaca, ada out untuk mendapatkan, kalau tadi in untuk baca, ini untuk mendapatkan, lalu keyboard untuk menginputkan. Ini lalu kita buat variabel baru yaitu string, message, dan response. Lalu dilakukan sistem out.print di sini untuk melakukan petunjuk perintah, enter message atau masukkan pesan, atau keluar jika untuk klik X jika untuk keluar. Lalu di sini message yang kita buat tadi atau variabel message-nya akan menampung nilai dari keyboard. Nah, di sini akan melakukan print message data yang didapat dari keyboard. Lalu di sini dilanjutkan ke respon untuk mendapatkan nilai dari in. Lalu di print line-kan respon. Dilakukan selama ini dilakukan selama message-nya tidak sama dengan white. Lalu jika tidak bisa dilakukan try, maka dia akan ke catch, di mana akan dilakukan print host ID not found dan sistem akan keluar. Lalu di sini ada try lagi. Jika linknya null, sistem akan melakukan print closing down connection dan link akan terputus. Lalu sistem akan tertutup. Kita akan coba untuk menjalankan programnya. Oke, ini merupakan filenya. Kita akan git bash di sini. Pertama kali yang akan kita runkan yaitu servernya, server multi. Ya, kalau nggak salah ini, ayo kita buat run. Nah, dia akan langsung menampilkan opening port seperti yang di kode tadi. Nah, kita bisa buka kelasnya di sini. Kita buka lagi untuk bagian yang client, Java client multi. Oke. Nah, di sini akan muncul enter message. Sedangkan yang server akan sudah terbuka portalnya, servernya. Kita tinggal masukkan message di sini. Nah, sebagai contoh, halo, selamat datang. Lalu kita enter, maka akan muncul juga di server seperti itu, selamat datang. Nah, pada pembahasan kali ini, dia tidak hanya bisa memanggil satu buah klien, tapi bisa memanggil klien yang lain. Jadi kita contoh, kita panggil lagi. Oke. Maka terdapat 3 buah klien di sini. Server sebagai penampung, lalu kedua klien bisa melakukan balas pesan. Sebagai contoh, nama saya Fajar. Maka kita bisa membalas di bagian klien yang lain. Oh, halo, nama saya Farhan. Nah, kedua klien bisa saling berbalas-balas, tapi memang belum bisa ditampilkan balasannya itu di tiap klien, masih ditampung di server. Jadi terlihat datanya itu terlihat di server begitu. Jadi dari
Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Kita sama-sama belajar, jadi jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan bisa dikomen di kolom komentar untuk memberitahu jawaban yang benar atau penjelasan yang lebih tepatnya. Saya akan sangat menghargai kritik dan support dari teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.